mau bertanya nih. Siapa yang di sini pernah pergi ke pasar? Nah, kalau kalian pergi ke pasar itu kalian mau beli apa aja sih? Ayam, santan Bu, santan. ada sayur, ada buah, ada sate. Nah, ibu punya pertanyaan nih. Misalnya, jika ibu membeli beberapa barang dalam jumlah yang sama, bagaimana cara menghitung seluruh barang itu dengan mudah? 30 jadi 1. Ditambah Bu. Dikali. Jadi seluruh barangnya itu bisa ditambah, bisa dikali seperti itu ya. Ya Bu. Nah, maka dari itu sekarang kita akan mempelajari tentang operasi perkalian dan juga pembagian melalui kegiatan MBG. Ada yang tahu MBG itu apa? Mas Balil ganteng. Mas Balil ganteng bukan Bu? MBG itu adalah media board game. Nah, melalui kegiatan MBG nanti kita dapat yang pertama menganalisis dan menyelesaikan masalah numerasi kontekstual yang berkaitan dengan perkalian dan pembagian dengan mengidentifikasi informasi yang diketahui dan ditanyakan. Lalu yang kedua, kita dapat menentukan serta menjelaskan operasi hitung yang tepat. Dan yang ketiga, menafsirkan hasil perhitungan dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, kita dapat berkolaborasi secara aktif dalam kelompok selama proses pembelajaran. Nah, sekarang Ibu ada cerita permasalahan. Ada yang mau membantu membaca? Saya. Aku dulu. Dulu ya. Cerita masalah. Bu Sari memiliki toko makanan ringan. Ia mempunyai 4 kotak permen. Setiap kotak berisi 6 permen. Bu Sari ingin mengetahui jumlah seluruh permen yang dimilikinya. Kemudian seluruh permen akan dibagikan sama rata kepada 3 anak. Lalu Ibu ada pertanyaan nih. Dari cerita permasalahan yang sudah dibacakan tadi, informasi apa yang kalian peroleh dari cerita tersebut? Bu Sari punya banyak permen. Bu Sari memiliki berapa kotak permen tadi? 4. Lalu setiap kotaknya ada berapa permen? 6. Lalu tadi dibagi sama rata kepada 3 anak. Jadi itu informasi dari cerita tersebut. Nah, yang ditanyakan dari cerita tadi apa? Bagi sama rata. Jumlah keseluruhan. Lalu sama pembagian sama rata kepada 3 anak. Nah, menurut kalian nih, operasi itu apa yang dapat kalian gunakan dari cerita permasalahan tadi? Perkalian. Pembagian. Betul. Nah, kenapa kalian memilih operasi perkalian dan pembagian? Karena dia membagi. Nah, tadi kan pertanyaannya jika ada 4 kotak permen. Lalu setiap kotak itu berisi berapa tadi? 6. Nah, bagaimana sih cara menghitung jumlah seluruh permen? Jadi, untuk menghitung seluruh permen, kita dapat menggunakan operasi hitung perkalian. Ada yang tahu perkalian itu apa? Penjumlahan Penjumlahan berulang. Nah, jadi pada cerita di atas terdapat 4 kotak permen dan setiap kotaknya itu berisi 6 permen. Tadi perkalian kan adalah penjumlahan berulang. Jadi yang harus dijumlahkan berulang itu 6 atau 4? 6. Jadi 6 ditambah 6 ditambah 6 ditambah 6 sama dengan berapa? 12. Jadi perkalian itu digunakan untuk menghitung penjumlahan berulang. Perkalian juga merupakan cara yang lebih cepat untuk menghitung kelompok yang jumlahnya sama. Lalu kenapa tadi kalian memilih pembagian? Karena dibagi rata kepada 3 anak. Tadi kan permennya 24, terus dibagi rata kepada 3 anak. Nah, cara baginya kalian gimana menurut kalian? Satu-satu. Dibagi 1 per 1 anak, betul.
Jadi ada 24 permen. Untuk membagi rata kepada 3 anak itu dapat menggunakan cara yaitu dibagi satu persatu sampai permennya itu habis. Kalau nggak habis, Pasti habis. Kalau misalnya sisa. Nah, pada kasus ini permennya itu pas 24 ya. Jadi pas untuk 3 anak. Nah, jadi membagi itu sama dengan dibagi sama rata. Dalam kehidupan sehari-hari, pembagian itu sering digunakan saat membagikan makanan, mainan, atau benda lainnya. Kalian pernah berbagi sesuatu dengan teman kalian? Pernah. Oke, sekarang Ibu akan mengajak kalian bermain MBG, yaitu media board game. Nanti kalian akan dibagi MBG-nya, lalu ada dadu dan juga pion. MBG-nya lauk apa? Nah, sebelum Ibu membagi MBG, kalian berkelompok menghitung 1 sampai 4. Nggak mau. Ya, Oke, Bu. dihitung dari Mbak. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 1. Ya, yang dapat angka 1 berkumpul dengan kelompoknya dan seterusnya ya. Nah, silakan berkumpul. Kita kan bisa belum tadi. Belakang, nomor 3 belakang ya cinta. Kelompok 1 di mana? Sini. Ya, kelompok 2 ada berapa orang? 5. Kelompok 3 keempat. Berarti apa? Kalau depan sana nggak usah masuk terus sana. Mentang-mentang lagi berdaerah ya. Saya sudah dapat MBG dan juga AKPD semuanya? Sudah. Nah, jadi ini Bapak menjelaskan bagaimana cara bermain MBG. Kalian ada dapat apa aja? Ada dadu. Pion. Sama kartu bonus ini depan sendiri. Kartu bonus perkalian, pembagian dan juga tantangan. Dan caranya, setiap kelompok, setiap siswa kalian melempar dadu secara bergantian. Lalu kalian di situ ada 1 pion, kalian pindahkan secara bergantian sesuai angka yang kalian dapat pada Yang itu dadu. mana? Yang ini. Ya. Nah, nanti kalau misalnya kalian berhenti pada misalnya tanda bintang, berarti kalian mengambil kartu bonus. Kalau berarti pada perkalian kalian ambil kartu perkalian. Kalau pembagian gitu Bu. Ya, betul. Nah, jika pemain sudah pernah mendapat kartu perkalian pada putaran pertama, pada putaran selanjutnya tidak usah mengambil kartu perkalian lagi, tapi lanjut bermain. Ya, setiap kartu 1. Gitu. Tetapi kalau kartu bonus itu tidak berlaku ya. Tantangan cuma 1. Kalau bonus bisa berkali-kali. Ya, betul. Terus kalau pembagian perkalian sama tantangan cuma 1 kali.
kali? Ya, Ya, oke, ready. Sekarang aja. bentar ya. Setelah kalian mendapat kartu, di situ ada soal. Kalian kerjakan nanti setiap soalnya pada LKPD. Nah, pada LKPD terdapat dua kegiatan. Yang kegiatan pertama itu adalah mengerjakan hasil permainan MBK. Nih, ada 3 kartu. Nah, tadi perkalian, pembagian, juga tantangan. Kalian menulis informasi apa yang kalian ketahui pada soal tersebut. Lalu operasi hitung apa yang kalian gunakan, model matematikanya, jawabannya, dan arti jawabannya. Lalu pada kegiatan kedua ada cerita permasalahan. Nah, cerita permasalahan tadi sudah dijelaskan di awal pembelajaran tadi. Kalau kalian mendengarkan, kalian bisa mengerjakan cerita masalah ini. Pada misi pertama itu menulis informasi yang kalian peroleh dari cerita. Lalu pada misi kedua itu kalian menentukan strategi, operasi apa yang kalian gunakan. Lalu misi ketiga itu menyelesaikan masalah, menuliskan model matematikanya. Lalu misi keempat itu sama, tapi berbagi sama rata. Menulis operasi hitungnya dan juga model matematikanya. Lalu pada misi terakhir yaitu menafsirkan dan menganalisis mengapa pada masalah pertama menggunakan operasi hitung itu, permasalahan kedua juga seperti itu. Dan yang ketiga kalian menjelaskan cara menghitungnya dan juga model matematikanya. Sudah paham? Ada yang perlu ditanyakan? Sudah. Sekarang boleh dimulai untuk bermain. Ya, ini Kalau nggak sampai dari finish, nggak mau. Berarti Ini berarti bagi. ini kan bonus kopinya dulu kan. Davina pegang kartu bagian ya. Pembagian. Aku kan ada. Berarti aku kan Sama lagi. bisa ambil satu. Bebas kan? Bu, ini ambil mereka bebas kan? bebas. Pedagang telur memiliki 16. Berarti 3 butir telur. Berapa jumlah seluruh telur? Berarti kan ada 6. Tetap jaga kekompakan ya anak-anak. Selamat ya Pak. Belum Pak. Oh ini 6 rak, berarti 6 rak. Perak 3 butir telur. Ya Allah. Bicara bergantian. Emang bergantian. Semisal. Terus? Bu, nggak buat bu. Terus bergantian. Nah, dari sekarang Dari sini yang udah kalian dapat tadi. Oh, jadi ini pembagian. Coba keluar. ayo. Iya. Coba sendiri.
Oke, sudah dapat MBG dan juga LKPD semuanya? Nah, jadi di sini Ibu akan menjelaskan bagaimana cara bermain MBG. Kalian ada dapat apa aja? Dadu, pion, Sama kartu bonus ini bukan sendiri. kartu bonus, perkalian, pembagian, dan juga tantangan. Nah, caranya, setiap kelompok, setiap siswa, kalian melempar dadu secara bergantian. Lalu kalian, di situ ada satu pion, kalian pindahkan secara bergantian sesuai angka yang kalian dapat pada dadu. Pion itu, ya. Nah, kalau misalnya kalian berhenti pada misalnya tanda bintang, berarti kalian mengambil kartu bonus. Kalau berhenti pada perkalian, kalian ambil kartu perkalian. Nah, ya betul. Nah, jika pemain sudah pernah mendapat kartu perkalian pada putaran pertama, pada putaran selanjutnya tidak usah mengambil kartu perkalian lagi, tapi lanjut bermain. Ya, setiap kartu satu. Seperti itu. Tetapi kalau kartu bonus itu tidak berlaku ya. Tantangan cuma satu. Kalau kartu bonus, ya betul. Terus kalau bagian perkalian sama tantangan cuma satu kali. Ya betul. Nah, bentar ya. Setelah kalian mendapat kartu, di situ ada soal. Kalian kerjakan nanti setiap soalnya pada LKPD. Nah, pada LKPD terdapat dua kegiatan. Yang kegiatan pertama itu adalah mengerjakan hasil permainan MBG. Nih, ada 3 kartu. Misalnya tadi perkalian, pembagian, dan juga tantangan. Kalian menulis informasi apa yang kalian ketahui pada soal tersebut. Lalu operasi hitung apa yang kalian gunakan, model matematikanya, jawabannya, dan arti jawabannya. Lalu pada kegiatan kedua ada cerita permasalahan. Nah, cerita permasalahan tadi sudah Ibu jelaskan di awal pembelajaran tadi. Kalau kalian mendengarkan, pasti kalian bisa mengerjakan cerita masalah ini. Pada misi pertama, itu menulis informasi yang kalian peroleh dari cerita. Lalu pada misi kedua, itu kalian menentukan strategi. Operasi apa yang kalian gunakan. Lalu misi ketiga itu menyelesaikan masalah, menuliskan model matematikanya. Lalu misi keempat itu sama, tapi berbagi sama rata. Menulis operasi hitungnya dan juga model matematikanya. Lalu pada misi terakhir, yaitu menafsirkan dan menganalisis. Mengapa pada masalah pertama menggunakan operasi hitung itu, permasalahan kedua juga itu. Dan yang ketiga, kalian menjelaskan cara menghitungnya dan juga model matematikanya. Sudah paham? Ada yang perlu ditanyakan? Nah, sekarang boleh dimulai untuk bermain. Ya, satu kali. Ya, boleh. Lihat. Dikerjakan sampai garis finish ya. Kalau nggak sampai garis finish, Harus sampai. nggak mau. Melingkar. Ini berarti bagi kan? Ya. Ada pembagian. Ini nih. Itu ya. Diambil aja dulu. Ya. Milihnya secara acak aja. Bu, ini ambil perkalian bebas kan? Bebas. Pedagang telur memiliki tangga. Dapat telur. Berapa jumlah seluruh telur? Berarti kan ada 6. Tetap jaga kekompakan ya anak-anak selama mengerjakan. Aduh, pembagian.
Oh ini. Ya. 6 rak, jadi 6 rak. Ya. Rak 30 telur. Betul. Ya. Ya. Bintang itu kartu bonus. Ya. Secara bergantian. Pionnya emang cuma satu, terus bergantian. Di sini. Ya. Ambil perkalian. Terus bergantian lagi. Misalnya kamu. Nah, dari sekarang apa dari sini? Dari sini melanjutkan. Secara acak ya. Kalau sisa disimpan dulu. Nah, itu dikerjakan. Tadi kalian yang udah kalian dapat tadi. Ya. Di LKBD. Yang udah finish dikerjakan di LKPD ya. Bu, nggak apa-apa dicoret-coret ya, Bu. Nggak apa-apa. Soalnya kotaknya kecil, Bu. Ya. Selain tulisannya terlalu bagus, Bu. Dapat 2 poin. Bonusnya. Jadi. Sampai mana? Tidak usah. Dikumpulkan aja. Ya. Ya. Tadi kan udah Ibu jelaskan. Misalnya, coba mana misalnya? Di Pasar Cira terdapat 3 kotak kue. Berarti informasinya di Pasar Triat ya terdapat 3 kotak kue. Seperti itu. Ya. 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 Nah, kalian kan dapat kartunya berapa? Dapat aku pembagian. Yang Pembagian sama perkalian aja. Pembagian, perkalian, sama tantangan. Oh, tantangan. Ya. Berarti kan ke kartu bonus. Tapi terus melangkah. Bukan melangkah, tapi kok kartu pembagian. Ini kira ditulis berarti. Yang pertama aja kartu pembagian pertama yang Nggak bisa bahasa Indonesia, Bu. Bahasa Jawa aja. Indonesia, please. Jangan Jawa, Bu. Jangan Jawa. jangan dirobek. Dirobek, nggak? Udah. Bu, nanti boleh dibikin pesawat, nggak? Udah. Kayak web malah, web lah. Boleh. Bu, sekarang Tantangan kan, Bu. Apa? Ini tantangan kan sesuai ini kan. Ya. Iya. 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 Ya, di model matematikanya itu kalian tulis berapa tambah berapa, berapa kali berapa gitu. Ya. Modelnya itu misalnya kalian dapat angka berapa kali berapa, berapa bagi berapa gitu. Udah sampai finish. Nah, terus kalian kerjain di LKPD. Ini gue ngopo. Nah, ini dikumpulin aja. Ibu, kurang aku. Ini ditulis apa? Ya, ditulis informasi yang diketahui tadi kan udah Ibu jelaskan di awal. Cuma dapat 2. Yaudah nggak apa-apa, ditulis 2 aja.
Ayo kelompok lain udah loh. Ini kan informasi yang diketahui. Ini pedagang memiliki, berarti informasinya apa? Pedagang memiliki 5 keranjang apel. Itu semua apa segini? Enggak, informasinya aja. Terus satu keranjang berisi 4 apel. Seperti itu ya. Artinya gini, misal jadi, ini misal yang ditanyakan jadi jumlah seluruh kue adalah gitu. Ya Bu. Mal. Udah? Gimana? Bisa tidak? Kalau nggak muat di bawahnya nggak apa-apa. Nah, operasi yang digunakan, kalian satu-satu aja ngerjainnya. Model itu misalnya kalian dapat perkalian nih, berapa kali berapa gitu. Iya. Ya. Ini kan apa yang ditanyakan pada cerita tersebut. Yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan kan berapa jumlah seluruh permen dan ini digagang sama rata pada 3 anak. Kan yang ditanyakan itu. Ada yang udah selesai belum? Ayo ini temannya dibantu. Seluruh permen yang dimiliki Susari. Yang ditanyakan Apa? Ditentang nggak apa-apa. Ya. Untuk mengetahui jumlah seluruh permen, operasi apa yang digunakan? Mengapa kamu bagian itu apa? Apa tadi? Siapa yang bisa jawab? Pengurangan berulang. Pembagian itu dibagi sama rata. Ibu, Ya. kan ada 9 pembagian. Apa? Ini kan ada 9. Ya. Ini pembagiannya gimana? Nggak apa-apa, dikumpulin aja. Nah. Jumlah permen berapa? Enam. Apa arti jawaban 6? Kok 6? Jumlah seluruh permen Susari. Seluruhnya ya 2. Gampang. Nah, seluruh kalau dibagi itu Tapi itu berdasarkan soalnya soal Pembagian loh, Bu. ini tuh pembagian. Iya, iya. Soalnya Bu, siapa yang bikin soal? Suruh revisi sama saya.
karunia itu per anak yang mendapatkan permen. Berapa permen yang diterima masing-masing anak? Ya. Ya. Apa arti jawaban mulai 6? Arti 6 singgul apa? Tidak cocok. Berarti itu bisa Mengapa pada semester pertama menggunakan kalian? Ya nggak boleh lihat yang ini nggak? Yang Karena ini tipe ya Bu? Iya. itu 8 jawabannya buat anak-anak. Ya, jadi nanti bilangnya setiap anak mendapat 8 permen gitu ya. Iya, Bu. Boleh lihat yang belakang dulu. Nah, yang ini nanti bukan ini, tapi setiap anak mendapat titik-titik permen gitu ya. Ini temannya dibantu. Ayo sebentar lagi dikumpul ya. Ada yang udah selesai? Sabar, Bu. Kok panas itu? Ayo udah belum? Udah selesai? Bentar ya. Ini bertambah. Jadi jumlah anak yang menerima permen bertambah menjadi 4 orang. Itu berarti 3 tambah 4 atau Tambah menjadi 4 anak. totalnya itu cuma 4 anak. 3 tambah 4 kan bertambah menjadi 4 orang. Iya. Wah, kok itu kan nggak membantu Mas Ibu? Menjadi 4 Ya kan dari itu kan Bu. berapa permen yang diterima setiap anak tambah menjadi Kalau 4 bisa. jadi berarti hasil akhirnya Ya, berarti 4. menjadi salah nggak apa-apa ya kita masih belajar. Iya, Ibu juga banyak salahnya kok.
Udah? Ya udah ada yang selesai loh. Iya, Bu. Ya. Ya. Sebentar ya. Kelompok berapa? Bentar, kelompok 2 belum. Udah selesai semuanya? Ya, di sini siapa yang mau mewakili untuk presentasi? Ada 2 kelompok. Siapa? Siapa? Vira? Kelompok Vira? Kelompok berapa ini? Kelompok 1. Kelompok 1. Ya, boleh dipresentasikan ya. Jadi maju semua atau perwakilan, Bu? Perwakilan aja. Ditemani temennya boleh? Ya, ditemani. Temenin aja kan. Ya. Sambil dibantu. Iya. Oke, di sini Didengerin ya. kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Yang kegiatan pertama itu kan kita bermain ular tangga MBG. Ya. Terus di sini ada informasi yang kita diketahui kan. Nah, di kartu pembagian itu Bu Sari memiliki 24 permen akan dibagikan sama rata kepada 4 anak. Berapa permen yang diterima setiap anak. Jadi di situ operasi yang digunakan itu pembagian. Model matematikanya 24 bagi 4 sama jawabannya 6. Ini tulisannya 6. Betul? Betul. Oke, lanjut dulu. Yes. Dengerin makanya dengar. Lanjut nomor 2. Nomor 2 itu operasi yang digunakan itu perkalian. Soalnya Bu Sari memiliki 4 rak permen. Setiap rak berisi 6 permen. Berapa jumlah seluruh permen Bu Sari? Nih, model matematikanya 4 kali 6 sama dengan 24. Ya. Lanjut. Didengerin dulu ya. Terus yang soal ketiga itu penjumlahan. Pak Edi memiliki 6. Jangan dulu terus kamu itu. Didengerin dulu ya Pak Edi temannya. memiliki 6 rak jeruk. Setiap keranjang berisi 3 jeruk. Berapa jumlah seluruh jeruk Pak Edi? Yaitu 6 tambah 3 sama dengan 9. Iya kan ini penjumlahan. Iya betul. Iya Bu. 6 Berapa tambah 3. jumlah? Berarti kan dikali. Coba mana diambil dulu kartunya. Kartunya udah jadi 1. Bapak yang bilang Mereka betul-betul aja Bu. Pak Edi. Iya Bu, Pak Edi memiliki 6 keranjang. Setiap keranjang berisi 3 jeruk. Berapa jumlah seluruh jeruk Pak Edi? Coba. Ada yang salah tidak dari soal terakhir? Coba dibaca lagi. Pak Edi memiliki 6 keranjang jeruk. Setiap keranjang berisi 3 jeruk. Berapa jumlah seluruh jeruk Pak Edi? Kan menentukan jumlah seluruh jeruk. Barangnya sama. Berarti operasi hitungnya? Perkalian. Betul. Nah, kok Firanya dulu tunjukkan, Bu? Berarti Mbak Fira salah. Manusia itu tidak sempurna ya, Bu? Iya. Iya dilanjut. Lanjut kegiatan kedua. Ya. Ini permasalahannya. Ini permasalahannya itu tak bacain yo. Bu Sari memiliki toko permen ringan. Toko makanan ringan. Ia mempunyai 4 kotak permen. Setiap kotak berisi 6 permen. Bu Sari ingin mengetahui jumlah seluruh permen yang dimilikinya. Kemudian seluruh permen akan dibagi sama rata kepada 3
pertama, memahami masalah. Yang pertama, informasi yang apa yang kamu peroleh dari cerita di atas. Jumlah kotak permen sama dengan titik-titik. Jawaban saya 4 kotak. Sama semuanya? Oke, lanjut. Yang kedua, setiap kotak berisi 6 permen. Sama? Betul. Apa yang ditanyakan pada cerita tersebut? Permen dibagi kepada 3 anak. Ya, betul. Apa yang ditanyakan pada cerita tersebut? Jumlah seluruh permen dan pembagian kepada 3 anak. Ya, betul ya. Oke, lanjut. Terus, misi yang kedua, memahami strategi. Nomor 1, untuk mengetahui jumlah seluruh permen, operasi apa yang digunakan perkalian? Semuanya ada yang beda? Sama semua ya? Oke, betul. Sama. Oke, Yang lanjut. kedua, mengapa kamu memilih operasi tersebut? Karena perkalian merupakan penjumlahan berulang-ulang. Yang Betul. ketiga, misi yang ketiga, menyelesaikan masalah. Yang pertama, tuliskan model matematikanya. 4 kali 6 sama dengan 24. Ada yang berbeda? Sama. Oke, betul ya. Lanjut. Jadi jumlahnya itu 24 besari. 24. Permennya 24. Seluruh permen besar itu 24 permen, Bu. Ya, Apa betul. arti jawabanmu? Jadi jumlah seluruh permen besar itu adalah 24. Betul. Yang misi keempat, berbagi sama rata. Yang pertama, untuk membagi permen kepada 3 anak, operasi apa yang digunakan pembagian? Karena membagi permen setiap anak. Terus yang ketiga, 24 bagi 3 sama dengan 8. Jadi seluruh permen setiap anak itu terdapat 8 permen. Ya, ada yang berbeda? Sama? Sama semua. Oke, betul ya Terus jawabannya. yang terakhir, apa arti jawabanmu? Jadi setiap anak mendapatkan 8 permen sama rata. Ya, betul. Yang terakhir, misi 5, menafsirkan dan menganalisis. Mengapa pada masalah pertama menggunakan perkalian? Jawaban saya itu untuk mengetahui jumlah seluruh permen. Terus mengapa pada permasalahan kedua menggunakan pembagian? Jawabannya seluruh permen akan membagi ke 3 anak. Akan dibagi sama rata ke 3 anak. Terus yang keempat, matematikanya itu kayak gini. 24. Soalnya apa soalnya? Jika Mbak Alia gantian. Jika jumlah anak yang menerima permen bertambah menjadi 4 orang, berapa permen yang diterima setiap anak? Jelaskan cara menghitungnya. Itu 24 dibagi 4, jadi setiap anak itu akan mendapatkan 6 permen. Ya, betul ya? Sama semua. Oke, betul. Kasih tepuk tangan dulu. Oke. Nah, karena waktunya sudah mau habis, satu kelompok saja ya yang presentasi. Oke. Boleh dibawa pulang dulu ya. Oke. Oke, dari materi yang sudah kita pelajari hari ini, kesimpulannya apa? Kesimpulannya apa? Tadi perkalian itu apa? Iya, betul. Kalau pembagian? Membagi sama rata. Nah, jadi perkalian dan pembagian sebagai operasi hitung yang saling berkaitan. Perkalian itu digunakan untuk menghitung jumlah keseluruhan dari kelompok yang sama banyak, bisa juga barang. Nah, sedangkan pembagian itu digunakan untuk membagi suatu jumlah secara sama rata. Nah, kita sudah sampai di akhir pembelajaran. Ada yang belum paham tentang materi perkalian dan pembagian? Nah, sebelum Ibu tutup, bila Ibu ada salah, Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.